Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai penjumlahan dan perbandingan pada vektor menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan dua buah vektor. Yang pertama, kita harus menentukan titiknya terlebih dahulu. Jadi, misal kita pilih sebarang titik di koordinat kartesius ini. Misal saya pilih titiknya ada di 2,6 dan 5,3. Nah, karena di sini kita akan mencari vektor posisi, maka kita perlu titik pangkal, yaitu titik 0,0. Nah, dari titik-titik ini kita akan membuat vektor. Caranya kita klik titik pangkal, kemudian kita arahkan ke titik A. Nah, bisa dilihat bahwa titik A yang dari titik C ini akan menghasilkan suatu vektor U. Atau bisa juga dengan kita tambahkan titik D di koordinat 0,0. Nah, untuk membuat vektor B, vektor dari titik B, maka caranya adalah kita klik titik D, kemudian kita klik juga titik B. Nah, ini akan secara otomatis akan membentuk suatu vektor dari titik B, yaitu adalah vektor F. Nah, sekarang bagaimana cara menjumlahkan kedua vektor ini? Nah, untuk penjumlahan vektor sendiri, kita bisa memisalkan dengan W sama dengan vektor U ditambah dengan vektor V. Nah, kita lihat vektor W ini merupakan hasil penjumlahan dari vektor U ditambah dengan vektor V, yang mana vektor W ini berkoordinat 7,9. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai penjumlahan dua vektor. Biasanya kita bisa menggunakan metode segitiga maupun menggunakan metode jajar jenjang. Nah, misal kita buat metode segitiga. Jadi, kita akan buat vektor yang serupa dengan vektor V. Jadi, caranya pilih vektor from point, kemudian klik vektor V, lalu kita akan buat vektor di sini. Jadi, kita klik ujung dari vektor U. Nah, ini otomatis akan menghasilkan suatu vektor baru, yang mana vektor A ini sama dengan vektor V. Jadi panjang dari vektor A sama dengan panjang dari vektor V. Begitu pula kalau kita ingin melakukan hal yang sama pada vektor U, kita tinggal klik vektor U, kemudian kita klik ujung dari vektor V. Nah, ini akan membentuk suatu bangun jajar jenjang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa menggunakan slider. Sebelum menggunakan slider, kita hapus dulu vektor A dan vektor B-nya. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, kita akan mulai membuat slider. Fungsinya slider nanti untuk apa? Karena di sini kita ingin menggeser atau mencoba memindahkan vektor V ini ke ujung dari vektor U. Jadi misal kita buat slider, kemudian klik di sebarang titik, misal di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi, setelah muncul seperti ini, kita ganti A sama dengan 0. Kemudian, untuk nilai minimum dan maksimumnya, kita bisa lihat, karena kita ingin menggeser vektor V-nya, maka untuk titik pangkal atau titik minimal dari vektor V di sini adalah titik D, di mana titik D itu adalah berkoordinat 0,0. Jadi, kita klik 0. Kemudian yang kedua, untuk nilai maksimalnya,
kita lihat karena titik D ini ingin kita geser ke atas, maka kita lihat nilai maksimal dari titik D itu sama dengan titik di ujung pada vektor U. Jadi vektor U ini mempunyai ujung di X sama dengan 2, jadi kita ganti 2. Oke. Nah, langkah selanjutnya, sebelum kita mencari pergeserannya, kita harus tahu atau harus cari dulu garis yang berhimpit di vektor U. Caranya pilih line, kemudian klik titik D, dan klik titik A. Nah, nanti akan muncul suatu garis F. Seperti ini. Jadi persamaannya adalah negatif 3X ditambah Y sama dengan 0. Kemudian kita juga membutuhkan suatu garis yang sejajar dengan garis F namun melalui titik B. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita pilih parallel line, kemudian kita klik garis F, kemudian kita klik di titik B. Nah, ini akan muncul garis G yang sejajar dengan garis F. Dengan persamaan negatif 3X ditambah Y sama dengan negatif 12. Nah, sekarang agar vektor V ini dapat bergerak menggunakan slider, caranya adalah kita karena akan menggeser D-nya, maka kita tulis dulu D. D sama dengan, karena X-nya tadi sudah kita ganti dengan A pada slider, maka kita ganti A, Y-nya kita lihat dari persamaan F ini. Jika kita ubah ke dalam persamaan Y, maka Y sama dengan 3X. Karena X diganti A, maka kita ganti sama dengan 3A. Enter. Untuk titik B, ini akan kita geser ke sini. Jadi kita tulis B sama dengan, karena titik B ini tidak berada pada titik 0,0 seperti D tadi, maka kita lihat X dari titik B-nya. Karena X-nya sama dengan 5, berarti kita tulis A ditambah 5, 3 dikali A ditambah 5 dikurangi 12. Enter. Nah, jadi sudah seperti ini. Maka nanti apabila kita geser slidernya, vektor V ini akan berpindah ke atas. Nah, untuk lebih jelas, kita hapus dulu garis F dan garis G-nya. Nah, kita coba. Nah, nanti vektor V ini akan berpindah dari bawah ke atas. Seperti ini. Nah, ini bisa digunakan untuk metode segitiga, yang mana nanti penjelasannya adalah vektor U ditambah dengan vektor V tambah dengan vektor V ini, maka akan menghasilkan vektor W. Nah, kemudian jika penjumlahan dua vektor sudah paham, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yakni tentang perbandingan vektor. Misal kita pilih beberapa titik, terserah kita pilih titiknya, misal di sini, kemudian di sini, atau kita tambah lagi di sini. Seperti ini. Lalu kita buat vektornya. Kita tarik dari titik A ke titik C. Nah, akan terbentuk suatu vektor U. Nah, kemudian untuk perbandingannya, biasanya perbandingan itu menggunakan segmen garis. Nah, segmen garis ini
kita pilih segmen. Nah, kemudian misal kita disuruh mencari panjang dari titik A ke C dengan melalui titik B. Jadi otomatis kita harus mencari segmen dari AB dan BC. Jadi segmennya titik A ke titik B, kemudian B ke C. Nah, untuk lebih jelasnya bisa pakai ini. Kemudian kita lihat jika kita disuruh mencari panjang AC dengan melalui dua segmen garis, maka segmen garis yang digunakan adalah segmen garis F dan segmen garis G, yang mana nanti AB ditambah dengan BC. Nah, AB ditambah dengan BC akan menghasilkan nilai AC. Seperti itu. Saya ulangi, jadi karena F dan G mempunyai perbandingan masing-masing, jadi sesuai dengan perbandingannya nanti F dan G akan menghasilkan jumlah panjang melalui dua segmen ini tadi. Seperti ini. Lalu bagaimana jika ada titik dari luar vektor itu? Nah, kemudian tinggal kita beri segmen pada titik yang berada di luar vektor tersebut, yaitu titik C dan titik D. Nah, maka akan timbul lagi segmen H. Nah, ini sama seperti yang tadi. Jika kita ingin mencari panjang AD, maka jika mencari panjang AD dengan melalui beberapa segmen garis, maka kita bisa katakan bahwa untuk mencari AD, caranya adalah segmen AB ditambah dengan segmen BC ditambah dengan segmen CD, maka akan menghasilkan ini segmen CD, maka akan menghasilkan panjang AD. Nah, sama halnya jika kita disuruh mencari panjang BD misalkan. Jadi kita melalui dua segmen, yaitu BC dan CD. Nah, ini nanti sesuai dengan perbandingannya masing-masing. Karena di sini kita menggunakan visualnya saja, jadi kita belum menggunakan perhitungan untuk perbandingan vektor ini. Nah, itulah tadi pembahasan kita kali ini mengenai penjumlahan dua vektor dan perbandingan vektor. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.